SM Store, amanah dalam muamalah. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Kaifiyah Salatin Nabi, tata cara salat Nabi, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada poin yang ke-8. Dan untuk mempersingkat, saya nggak baca kitab aslinya, bahasa Arabnya, saya langsung terjemahnya aja. Yang ke-8, mengangkat kepala dari ruku sambil mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar orang yang memujinya, baik sebagai imam atau sholat sendirian. Lalu di saat berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan jika ditambah lagi sesudah itu dengan doa Ahlus sama'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdu Allahumma la mani'a lima a'tain wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jabdu. Maka hal tersebut baik karena yang demikian itu ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih. Itu jika imam atau orang yang sholat sendirian. Adapun jika sebagai makmum, maka saat dia mengangkat kepala, dia membaca Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, ya, untuk mulah segala pujian. Dan dianjurkan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya sebagaimana yang ia lakukan pada saat berdiri sebelum ruku'. Karena kesohihan hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan demikian, yaitu hadis yang bersumber dari Wa'il bin Hujr dan Sahal bin Sa'ad. Baik. Jadi masalah yang ke-8 ini, kalau tadi masalah ruku' sudah, sekarang bangkit dari ruku' yang dikenal dengan i'tidal. Dan ini adalah salah satu rukun di dalam salat. Ya, salah satu rukun di dalam salat adalah i'tidal, ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa irfa ra'saka, kemudian angkat kepalamu, ya, setelah ruku'. Taib. Ketika kita i'tidal, kita mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar sama seperti yang sebelumnya. Ada dua model. Pertama, sejajar dengan bahu. Yang kedua, sejajar dengan kedua daun telinga. Jadi ada dua model dan dua-duanya apa? Boleh. Dua-duanya boleh karena sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah seperti ini, apa yang kita lakukan? Yaitu ibadah yang memiliki beberapa model, yang memiliki beberapa sifat, yang memiliki beberapa redaksi, yang semuanya sahih dari Nabi. Yang kita lakukan adalah mengamalkan semuanya, kadang model yang ini, kadang model yang itu. Supaya apa? Supaya kita satu mengamalkan semua sunnah dari Nabi SAW. Jadi kalau milih satu saja, nah kita menghilangkan sunnah Nabi yang lain. Tapi kalau kita kadang begini, kadang begitu, berarti kita mengamalkan semua sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ya, dengan kita melakukan seperti itu, berarti kita tidak fanatik kepada satu pendapat saja, ya, karena kita acuan kita adalah hadis. Selama hadisnya sahih, ya, itu yang kita praktekkan. Idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Taib. Ketika i'tidal,
Ya, ketika i'tidal, maka kalau dia sholatnya sendirian atau menjadi imam, bacanya Sami Allahu liman hamidah. Dia baca Sami Allahu liman hamidah. Terus setelah tegak, Rabbana walakal hamd. Ya, kalau mau nambahi lebih lengkap lagi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu, dan seterusnya tadi. Ya, ini kalau sholatnya apa? Sendirian atau ketika dia menjadi imam. Kalau sholatnya dia sebagai makmum, maka kata beliau cukup mengatakan Rabbana walakal hamd. Artinya nggak pakai Sami Allahu liman hamidah. Kalau dia sebagai makmum, antum sebagai makmum misalkan, sebagai makmum, ya, jadi nggak pakai Sami Allahu liman hamidah. Cukup apa? Rabbana walakal hamd. Yang mengatakan Sami Allahu liman hamidah itu imamnya. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis, ya, wa idza qala al imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan berarti yang mengatakan Sami Allahu liman hamidah itu imam. Adapun makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Nggak pakai Sami Allahu liman hamidah. Kecuali kalau dia sebagai imam. Karena kalau dia sebagai imam, berarti seperti yang dilakukan oleh Nabi, dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamdu. Ya, nah, dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala dalam masalah ini. Ya, taib. Masalah yang kedua, apa yang kita baca ketika i'tidal? Tadi Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kalau panjang. Perhatikan di situ doanya panjang atau zikirnya panjang. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Menunjukkan kepada kita bahwa i'tidal itu lama sebenarnya. Sebagian orang kadang enggak, rukuknya lama, sujudnya lama, pas i'tidal cepat, karena yang dia baca cuma Rabbana walakal hamd, wis, ya kan? Nah, maka kita sebagaimana sunnah dari Nabi SAW, antara i'tidal dengan ruku, dengan sujud, demikian juga nanti akan kita bahas duduk antara dua sujud itu hendaknya seimbang. Ini juga sunnah yang seringkali dilalaikan. Seringkali, ya, banyak kita jumpai antara ruku dengan i'tidal, antara sujud dengan i'tidal, atau duduk di antara dua sujud itu nggak seimbang. Nggak seimbang. Rukuknya lama, sujudnya lama, tapi i'tidal cepat. Ini termasuk kesalahan. Ini termasuk kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak kalangan. Jadi yang sunnah bagaimana? Yang sunnah itu ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud itu apa? Seimbang. Seimbang. Ya. Nah, kenapa kok i'tidal itu biasanya nggak seimbang? Karena sing diapal mek sampai Rabbana walakal hamd. Kok ono lanjutane. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini agak lama ini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ini berarti faedah supaya kita nambah, ojo mek sampai Sami Allahu liman Rabbana walakal hamd. Ya. Dari dulu sejak kecil sampai sekarang gak nambah-nambah. Ya. Doa istiftah Allahumma ba'id kebiyen sampai saiki sing dihafal mek siji tok. Ya, gak nambah-nambah. Harusnya kita tadi disunnahkan yaitu menghafal beberapa model supaya selang-seling.
ya, selang-seling supaya kita bisa mengamalkan semua sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan pada ucapan Rabbana walakal hamd itu ada 4 lafaz. Ini faedah, 4 faedah. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu, boleh. Ada tambahannya apa? Wow. Rabbana lakal hamdu, boleh. Kemudian Rabbana walakal hamdu, boleh. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tambahannya Allahumma, itu juga boleh. Ada. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma, ada tambahan wawunya. Jadi ada 4. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Semuanya boleh. Semuanya boleh dipraktekkan karena ya semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masalah yang terakhir yang beliau bahas, ini masalah sering ditanyakan, yaitu beliau mengatakan dan dianjurkan meletakkan kedua tangan di atas dadanya. Artinya ketika i'tidal, posisi tangan adalah di atas dada. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang ia lakukan sebelum ruku. Tadi kan sebelum ruku apa? Kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Sebelum rukuk posisi tangan seperti ini di atas dada. Nah, kata beliau, setelah rukuk pun posisi tangan sama, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dan masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada 2 pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya, jadi seperti ini, sedekap. Jadi pas i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu posisi tangan sedekap. Ini dikuatkan oleh kebanyakan ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz seperti dalam buku ini. Kemudian juga Syekh Ibnu Taimin. Ya, Syekh Ibnu Taimin, guru-guru kami, murid-muridnya Syekh Ibnu Taimin, semuanya menguatkan ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika apa? Bangun dari ruku, ketika i'tidal. Ya. Taib. Pendapat yang kedua adalah irsal. Apa? Jadi tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dia apa? Lurus, tangannya lurus. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Alasannya apa? Kata beliau, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya setelah ruku. Yang ada itu adalah sebelum ruku, kata beliau. Ya, kalau Syekh bin Baz sama Syekh Ibnu Taimin memahaminya umum, karena lafadz dalam hadis itu umum. Nabi apabila berdiri dalam sholat, karena Nabi SAW idza qama ila sholat, saya melihat Nabi SAW apabila berdiri. Yang namanya berdiri berarti sebelum ruku dan sesudah ruku. Paham ya? Di sini kita fahami dulu segi permasalahannya supaya kita ngerti kenapa kok ada perbedaan pendapat, ono sing sedekap, ono sing enggak. Itu kita harus ngerti permasalahannya dulu. Masalah nanti antum menguatkan pendapat yang mana, nah itu silahkan. Ya, dilakukan penelitian, pengkajian mana yang lebih kuat secara dalilnya, argumennya. Tapi yang paling penting antum memahami letak permasalahannya, akar permasalahannya apa. Jadi akar permasalahannya, hadisnya itu, lafadznya, Nabi SAW apabila berdiri di dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di atas dada. Nah, lafadz ketika berdiri, nah ini
Menurut Syekh Albani, maksudnya berdiri di situ maksudnya sebelum ruku. Nah, kalau menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, umum, baik sebelum ruku maupun sesudah ruku. Karena setelah ruku juga berdiri, berarti masuk dalam keumuman hadis. Ngerti ya? Titik permasalahannya itu. Ya. Ini penting karena Syekh Albani sangat keras dalam masalah ini. Dalam sifat sholat Nabi, beliau mengatakan sedekap setelah ruku bid'ah. Makanya Syekh bin Baz nulis bantahan. Syekh bin Baz ini penulis buku ini, beliau menulis buku Aina yadha'ul musalli yadahu fis shalah. Di manakah orang yang sholat meletakkan tangannya, ya, meletakkan tangannya ketika sholat setelah ruku. Ya, itu buku bantahan kepada pendapat Syekh Albani. Ya, beliau mengatakan adapun yang disebutkan oleh saudara kami Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwasanya sedekap setelah ruku adalah bid'ah, maka ini termasuk kesalahan beliau. Yang benar ini bukan bid'ah tapi sunnah. Ini sunnah. Intinya, masya Allah, adabnya para ulama, walaupun mereka saling mengkritik, tapi mereka apa? Tetap ya beradab, mereka saling mencintai, mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah kadang juga beda pendapat, tapi mereka tetap saling apa? Menghormati antara satu dengan yang lain. Karena perbedaan itu suatu hal yang pasti terjadi, ikhwan. Tapi tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Ya, tidak setiap perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Ya, kalau sudah sampai pada taraf bermusuhan, maka ini adalah perbedaan yang tercela. Ya, nah, jadi intinya ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, Syekh bin Baz mengatakan apa? Yang benar setelah ruku itu apa? Iktidalnya itu sedekap, posisi tangan ya di atas dada. Kalau Syekh Albani enggak, ya, beliau yang benar adalah apa? Lurus. Ya, baik. Dan wallahu a'lam, kalau dari sisi kaidah-kaidah, ya, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena kaidah usul fikih mengatakan dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya. yakni mengatakan bahwasanya itu hanya sebelum rukuk saja butuh dalil. Karena lafadznya umum. Berdiri, yang namanya berdiri berarti sebelum rukuk dan sesudah rukuk, dia posisi juga berdiri. Yang kedua, kalau pendapat Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan ya bahwasanya sedekap itu tidak ada dalilnya, tidak ada penukilan dari Nabi SAW bahwa beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada setelah ruku, kita jawab nggak ada dalilnya juga ya bahwa Nabi setelah ruku beliau lurus. Podo-podo kono dalile, nah, ya. Sama-sama nggak ada dalilnya, berarti mendingan pakai dalil yang umum. Pakai dalil yang umum. Tapi intinya antum mau sependapat dengan saya atau enggak, ya itu terserah, ya nggak ada paksaan. Tapi yang paling penting kita tahu akar permasalahan. Ya, yang berpendapat sedekap seperti ini, yang tidak berpendapat sedekap seperti itu. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, yang penting gak boleh sikut-sikutan gara-gara beda. Nah, sampean kok sedekap ini misalnya, nggak boleh. Ini masalah biasa ya, masalah fikih itu nggak usah terlalu kenceng ya, sampai membid'ahkan misalkan, sampai menyesatkan, sampai sikut-sikutan ya nggak boleh, sampai tahdir-tahdiran ya. Nah, baik, yang ke-9, sujud sambil bertakbir. Nah, sekarang masalah sujud sambil bertakbir dengan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini menurut beliau ya. Artinya berarti apa? Lutut dulu baru tangan. Jika hal tersebut memungkinkan. Dan jika tidak, maka mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut.
Dia artinya melihat kondisi, kata beliau. Kalau sampean masih muda, ya, maka lutut dulu sebelum tangan. Tapi kalau misalkan mungkin sakit atau karena ada hajat, ya nggak apa-apa, tangan dulu katanya. Taib. Kemudian sambil menghadapkan jari-jari kedua telapak kaki dan jari-jari kedua telapak tangan ke kiblat dengan posisi jari-jari telapak tangan rapat, ya, rapat, tidak renggang, tidak mengepal, dan sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu dahi bersama hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kedua telapak kaki, sambil membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Dan dianjurkan juga membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, dan memperbanyak doa sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajabalah. Adapun ruku' maka agungkanlah Tuhanmu pada saat itu, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, sebab doa saat sujud itu, ya, akan diterima oleh Allah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru ad-du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi beliau di sini, jadi ini masalah apa? Sujud. Iktidal sudah selesai, ya. Masalah iktidal. Sekarang pindah masalah sujud. Sujud ini rukun dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Itu perintah. Rukuklah, sujudlah, itu perintah. Dan kaidah usul fikih, hukum asal perintah menunjukkan wajib. Berarti ruku, sujud itu hukumnya wajib. Dan sujud yang disyariatkan itu hanya 4. 1, sujud di dalam sholat. 2, sujud tilawah, ketika ada ayat sajadah kemudian kita sujud. Yang ketiga, sujud syukur, sujud syukur kalau kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Dan yang keempat, sujud sahwi, yaitu saat kita lupa. Saat lupa. Selain daripada itu, maka tidak disyariatkan. Sebagian orang misalkan nih, habis sholat, dia sujud. Alasannya, ini mustajab doanya. Ya, ini tidak benar. Ini tidak benar. Nggak ada sujud khusus untuk doa, itu nggak ada. Tapi kalau kita lagi sholat kemudian sujud, nah itu gunakan untuk doa. Beda ya. Ya, jadi kalau kita lagi sholat, ketika kita sujud, manfaatkan itu untuk memperbanyak doa. Tapi nggak ada habis sholat kemudian sujud sendiri dengan alasan, ya, sujud untuk doa. Itu nggak ada. Ya, karena tidak dicontohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, mana yang didahulukan ketika kita turun sujud? Ini juga masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada 2 pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang didahulukan adalah lutut dulu, baru kemudian tangan. Ya, ini madhab Syafi'iyah dan madhab Hanafiyah dan Hanabilah. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis Syekh Abdul Aziz bin Baz berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi ala qabla yadayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila sujud mendahulukan lututnya sebelum tangannya.
mendahulukan lututnya sebelum tangannya. Jelas di situ. Berarti Rasulullah mendahulukan apa? Lutut dulu baru kemudian ya tangan. Taib, ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa tadi? Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Taib, pendapat yang kedua, ini pendapat yang masyhur di kalangan Salafiyin sekarang. Taib, yaitu pendapat yang mengatakan yang didahulukan itu apa? Tangan dulu, baru kemudian lutut. Baru kemudian lutut. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Al-Auza'i, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi menguatkan tangan dulu baru kemudian lutut. Apa dalilnya? Ada dalilnya juga. Makanya kalau belajar fikih itu ya lumayan olahraga otak. Ya, olahraga otak. Masing-masing punya dalil. Pendapat yang kedua yang mengatakan tangan dulu baru kemudian lutut, ada dalilnya, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka janganlah dia sujud seperti unta. Wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Sebelum lututnya. Di sini jelas, dahulukan apa? Tangannya dulu sebelum lututnya. Ya boy, masing-masing ono dalile ya. Ngeluh dah sih. Nah, intinya masing-masing memiliki apa? Pendapat. Makanya kita ikhwan dalam masalah fikih itu santai aja, nggak usah terlalu apa ya, ngotot ya, terlalu ngotot. Pokoknya harus ini yang benar. Nah, siapa yang menyelisih pendapat saya, nah, bukan teman saya, gak koncois. Nah, ini jangan ya. Nah, makanya penting kita menyampaikan kadang perbedaan pendapat itu penting supaya kita lebih dewasa, gak gampang musuhan ya. Qatadah bin Di'amah pernah mengatakan, man lam ya'rifil khilaf lam yashumma anfuhul fiqh. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih. Siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih. Ya, mungkin baru mencium bau apa ya, bau asap atau bau rokok entah. Ya, belum mencium bau fikih dia. Kalau sudah tahu menggeluti perbedaan pendapat, masing-masing dalilnya ini, ya, nah ini baru namanya ya orang yang menggeluti apa? Fikih. Taib. Jadi masing-masing memang ada pendapatnya, dan wallahu alam. Ya. Kita perlu menyampaikan pendapat. Ya, terserah nanti antum ikut pendapat penulis atau pendapat Syekh Albani. Ya, tapi ana pribadi sendiri lebih menguatkan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah atau madhab alul hadis yang mengatakan yang didahulukan adalah tangan. Kenapa? Satu, dari sisi keautentikan hadis Abu Hurairah yang mengatakan mendahulukan tangan, itu lebih sahih. Lebih sahih. Hadisnya sahih, derajatnya sahih daripada hadis Wa'il bin Hujr, derajatnya lemah. Dan hadis yang sahih tentu lebih didahulukan daripada hadis yang lemah. Ini penguat yang pertama. Penguat yang kedua, kalau kita cermati hadis Wa'il bin Hujr yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mendahulukan lututnya ya sebelum tangannya, itu perbuatan. Saya melihat Rasulullah mendahulukan apa? Lutut. Berarti perbuatan. Kalau hadis Abu Hurairah perintah, ucapan. Janganlah kalian sujud seperti sujudnya unta. Hendaknya dia mendahulukan tangannya. Itu perintah, ucapan. Dan dalam kaidah usul fikih, ucapan itu lebih kuat daripada perbuatan. Seperti tadi ya, kita sampaikan kalau cuma perbuatan itu tidak menunjukkan wajib.
hanya menunjukkan sunnah. Tapi kalau perintah itu menunjukkan wajib. Karena kalau ucapan itu lebih kuat, ya lebih kuat. Baik, jadi itu wallahu a'lam. Tapi ya seperti yang sudah sering kita sampaikan ya, kewajiban kita dalam masalah-masalah perselisihan adalah satu, cari pendapat yang lebih kuat dalilnya. Yang kedua, kita tidak boleh ya fanatik terhadap suatu madhab atau pendapat suatu ulama, seorang ulama ya, tidak boleh taklid. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk berlapang dada, karena perbedaan itu ada dua macam. Satu, perbedaan yang nggak bisa ditoleransi. Perbedaan yang tidak bisa ditoleransi, masalah-masalah prinsip, masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang sudah jelas dalilnya, Quran, hadisnya sudah jelas. Ini nggak ada toleransi. Siapa yang menyelisihi, kalau sudah, ya nggak ada kata toleransi. Misalkan perbedaan ya dengan orang liberal yang mengatakan semua agama sama, ini nggak ada toleransi. Karena ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau pendapat Syiah yang mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat, ini nggak ada toleransi. Yang mengatakan Al-Quran sekarang itu dipalsukan, ini nggak ada toleransi. Karena sudah ya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, ada perbedaan-perbedaan yang harus ditoleransi. Kita belajar toleransi, yaitu kalau satu, pendapatnya sama-sama kuat dalilnya, sama-sama kuat ya. Yang kedua, tidak ada dalil yang jelas dalam masalah itu. Tidak ada dalil yang jelas dalam masalah itu. Maka kalau perselisihan tersebut ya nggak ada dalil yang kuat dalam masalah itu, atau sama-sama kuat, maka wajib bagi kita untuk saling toleransi ya. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, beliau di situ menjelaskan tentang doa-doa ketika sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Dibaca berapa kali? 3 kali. Boleh lebih? Boleh. Ya, boleh lebih. Ya. Kemudian boleh juga kita memperpanjang doa ketika sujud. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Makanya waktu sujud itu termasuk waktu yang mustajab. Ya, hanya seperti tadi yang sudah kita sampaikan, sujud, ruku' hendaknya seimbang. Makanya ini sering terjadi dan perlu kita ingatkan. Ada sebagian imam kadang-kadang terjatuh di dalam kesalahan, yaitu sujud terakhirnya justru lebih panjang daripada sebelumnya. Ya, ada sebagian pas rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sujudnya suwi, lebih lama daripada yang sebelumnya. Itu justru menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena mestinya rakaat yang terakhir itu justru lebih pendek. Yang paling panjang itu justru rakaat yang pertama. Nah, sebagian orang enggak, mungkin wah ini terakhir ya. Ya, terakhir biar husnul khotimah. Ya. Itu istihsan, pakai perasaan. Itu pakai perasaan. Itu malah menyelisih sunnah. Yang sunnah justru yang terakhir itu lebih pendek daripada yang sebelumnya. Jangan malah diperpanjang. Diperpanjang. Jadi kalau mendapati ya yang seperti itu, ya perlu diingatkan bahwa itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW memperpanjang sujud ya terakhir lebih lama daripada sujud yang sebelumnya. Taib. Masalah berikutnya adalah tentang tata cara sujud. Ya, tadi beliau menjelaskan tentang tata cara sujud. Ya, satu, membentangkan kedua tangannya, tidak menempelkannya ke tanah. Ya, jangan sampai nanti kayak anjing. Kemudian merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat.
Jadi jari diluruskan menghadap kiblat. Nah, ini penting diperhatikan. Karena sebagian kita lihat ada sebagian itu bukan ke arah kiblat, miring. Ini. Saking semangatnya, wah, ya. Ini malah miring gini. Nah, ini keliru. Jadi yang benar bagaimana? Lurus. Arahnya jarinya ini lurus ke kiblat. Ya, jangan malah miring. Nah, ini. Sing dijembarna malah kelek. Nah, ini. Ya, sebagian orang ini malah. Ya. Baik. Jadi kalaupun kita memang membentangkan, enggak apa-apa, tapi tetap lurus. Rasulullah pernah memang membentangkan ketika sendirian gitu ya, karena beliau imam, sampai kelihatan pernah apa? Putihnya ketiak beliau. Putih ketiak beliau. Ya, enggak ireng. Artinya tandanya apa? Beliau bersih, rajin mencukur bulu ketiak. Itu kalau kita mungkin kelihatan hitamnya ketiaknya, ngono palingnya. Tapi kalau Nabi putihnya ketiaknya beliau, karena beliau rajin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Jadi posisi ketika sujud itu telapak tangan bisa sejajar dengan bahu, boleh juga sejajar dengan kedua daun telinga. Kemudian yang keempat, menekan anggota wudhu, anggota sujud, ya, hidung, ya, sama dahi. Ini nempel jadi satu ya. Ini satu paket. Makanya Nabi ketika membahas tentang hidung, beliau sama dahi, beliau mengisyaratkan. Ini artinya satu paket ini. Satu paket. Makanya termasuk kesalahan kalau dahinya saja tapi hidungnya malah enggak mengena. Kecuali mungkin irungnya pesek enggak nyampe mungkin enggak apa-apa. Ya. Tapi usahakan. Nah, kemudian anggota sujud juga apa? Kedua lutut, bagian depan jari telapak kaki, ya. Nah, kemudian yang belum beliau sebutkan itu adalah menegakkan telapak kaki dan merapatkan kedua tumit. Itu termasuk sunnah. Paham ya? Menegakkan telapak kaki, ditegakkan. Terus dirapatkan kedua tumitnya. Siapa yang mempraktekkan? Ya. Kok nak sing gelem ya? Wedi kae. Mas. Coba sampean. Ya. Sini. Ha. Ya. Oh ya, aku yo kakek tor ya. Yang ini ya, ngadep ke sana coba. Nah. Ya, baik. Jadi itu koyo kurang nekuk koyo sampean. Enggak ini kakinya gak iso nekuk ya, sampean kaku berarti. Baik, itu ditekuk, kemudian ininya dirapatkan. Telapak tangannya, Ustaz. Telapak tangannya lurus. Nah, saya kurang suwi. Udah ya? Insyaallah sudah cukup. Taib. Jadi itu jadi dirapatkan. Itu yang tadi telapak kakinya itu dirapatkan. Bukan jembar begini. Ya, tapi dirapatkan. Ya, sebagaimana hal itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Ya, pernah Aisyah nyari Rasulullah, kok hilang Rasulullah gitu ya, nyari ya, disangkanya ke cabang yang lain, nggak taunya beliau sholat malam. Ya, diraba-raba ternyata kata Aisyah, fawajadtuhu sajidan rasan aqibai. Aku mendapati Nabi SAW sedang sujud dan merapatkan kedua tumitnya. Jadi dirapatkan. Mustaqbilan bi atrafi asabihil qiblah.
Beliau merenggangkan jari-jari jari-jarinya ke kiblat. Jadi diarahkan ke kiblat. Baik. Kemudian kata beliau, dan hendaknya di waktu sujud ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat untuk dirinya dan untuk orang lain dari kaum muslimin, baik itu dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Dan di waktu sujud hendaknya merenggangkan kedua lengan tangan dari kedua lambung dan perut, dari kedua pahanya, sambil mengangkat kedua hasta. Ya, sebab Nabi SAW bersabda, i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dira'aihi imbisatal qalbi. Ya, tegak luruslah kalian di saat sujud, dan jangan ada seorang dari kalian yang meletakkan kedua lengan tangannya seperti anjing meletakkan kedua lengan tangannya. Jadi intinya di waktu sujud gunakan momentum itu untuk memperbanyak apa? Doa untuk kebaikan sampean, ya, keluarga, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ya, seperti sekarang kita doakan saudara-saudara kita yang terkena gempa, ya, mudah-mudahan yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang kehilangan rumah, hancur rumahnya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan yang lebih baik. Ya, gunakan itu untuk banyak doa, karena itu termasuk waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab yang lainnya apa? Antara adzan dan qomat. La yuraddu du'a bainal adzanain. Tidak akan ditolak oleh Allah doa antara adzan dan qomat. Di waktu yang mustajab juga yang lainnya, sepertiga malam terakhir. Itu Allah turun ke langit dunia seraya mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Ya. Nah, di antara waktu yang mustajab juga saat turun hujan. Saat turun hujan, lagi musim udan ini. Ya, mumpung musim udan banyak apa? Doa. Sintani la turaddan, dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah. Indan nida wa tahtal matar, ketika adzan dan ketika turun hujan. Jadi momentum-momentum seperti itu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau tadi menjelaskan kepada kita ketika sujud hendaknya tadi menegakkan, jangan seperti, ya, sujud, posisi sujudnya seperti anjing. Ada yang bisa mempraktekkan? Ayo Mas, praktek mana? Sujud yang salah, ya. Yang salah. Maksudnya ini kita praktekkan bukan untuk ditiru, supaya dihindari sujud yang seperti anjing. Kurang ini. Saya kurang suwe. Ya. Mes ben cidate ngecap. Ya, saya belum selesai. Ada juga yang sering salah juga, yang perlu kita ingatkan juga, yaitu posisi sujud yang salah, ya, yang menyelisih hadis i'tadilu fi sujud. Jadi i'tidal itu artinya apa? Tegak lurus. Yang nggak boleh juga sampai berlebihan, ya, sampai kayak orang tiarap, itu juga keliru. Coba sampai praktekkan. Nah, ini terlalu apa ini? Ya, terlalu. Nah, ini juga ya, biasanya banyak orang terlalu kayak orang tiarap, ya, terlalu lurus. Ini juga apa? Keliru. Misalnya, ini kayak orang kata push up, ya. Baik, atau balik sini, itu nggak kelihatan itu katanya. Coba praktekkan yang pertama tadi, yang pertama yang keliru, yang kayak anjing. Nah, ini yang sering dilakukan, terutama anak-anak biasanya. Biasanya ini tandanya orang malas.
Ya, orang malas. Jadi malas ngangkat dia. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita itu semangat. Ya, semangat. Ya, kalau ini tandanya orang malas ini. Tapi bukan antum ya. Baik. Yang kedua tadi, ini yang salah juga, yang perlu dihindari. Ini terlalu kayak orang tiarap seperti ini. Terlalu delosor, ini juga keliru. Ya. Nah, berarti tadi dua-duanya salah. Yang benar Mas sekarang. Praktekkan yang benar. Kiblatnya ini. Baik. Ya gitu ya. Baik. Jadi yang tidak boleh tadi yaitu ini diletakkan di tanah atau terlalu ke lambung, itu juga keliru. Nah, jazakallahu khair. Selanjutnya yang ke-10, mengangkat kepala sambil bertakbir, bertumpu pada kaki kiri dan mendudukinya, sedangkan kaki kanan ditegakkan, meletakkan kedua tangan di atas ujung kedua paha dan kedua lutut, lalu membaca Rabbighfirli Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Ini yang ke-10 ini yang disebut dengan duduk antara dua sujud. Ya, jadi setelah sujud tadi kita bangkit seraya bertakbir Allahu Akbar, kemudian duduk. Dan duduk ini ya, duduk antara dua sujud ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Taib, sebagaimana dan boleh kadang-kadang ya, boleh kadang-kadang ya. Ketika kita bangkit dari sujud itu sambil mengangkat tangan. Itu diperbolehkan. Kadang-kadang sambil ngangkat tangan. Karena ada hadis dalam riwayat Abu Dawud, idza rafa'a ra'sahu minas sujud, rafa'a yadayhi. Rasulullah itu kalau bangkit dari sujud maka beliau mengangkat tangannya. Tapi ini kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Taib. Adapun tata cara sujud yang beliau sebutkan di sini cuma satu sifat, yaitu duduk iftirash. Tahu ya, duduk iftirash yang paling sering kita praktekkan itu namanya duduk iftirash. Ya, membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapak kaki kiri. Itu namanya duduk iftirash. Seperti yang banyak kita lakukan ketika sholat duduk antara dua sujud. Taib. Di sana ada sifat yang lain tidak disebutkan oleh penulis, tapi ini disebutkan ya dalam beberapa riwayat dan dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, yaitu namanya duduk iq'a. Duduk iq'a. Apa duduk iq'a? Duduk di atas dua tumit dan kedua telapak kaki. Kayak guru monok gambaran ya. Ayo Mas, ganti Mas. Amin. Duduk iftirash di sini. Duduk iftirash. Wah, gak etok pesuting ini. Wah, ngadep ini. Nah, betul nggak itu? Taib. Duduk iq'a. Coba ini. Ya, betul. Ya, duduk iq'a, duduk di atas apa? Tumit dan kedua telapak kaki. Itu juga boleh. Karena ada riwayat bahwa Rasulullah SAW terkadang duduk di antara dua sujud itu iq'a. Ya. Duduk antara dua sujud. Perhatikan, iq'a itu diperbolehkan duduk antara dua sujud, tapi bukan ketika tasyahud. Bukan ketika tasyahud. Kalau ada yang duduk iq'a ketika tasyahud, berarti keliru. Ya, kalau duduk tasyahud nanti akan ada sendiri, yaitu duduk iftirash sama duduk tawarruk. Kalau duduk iq'a bukan ya pada duduk tasyahud. Duduk iq'a itu duduk antara dua sujud. Itu pun sebagian para ulama mengatakan tidak disunahkan. Yang disunahkan cuma iftirash saja.
Ya, makanya Syekh bin Baz di sini dalam buku ini hanya menyebutkan duduk apa? Iftirash saja, duduk iq'ad nggak disebutkan. Ya, tapi ini saya sampaikan karena memang ada beberapa riwayat ya yang menyebutkan bahwa itu termasuk sunnah. Kata sahabat Ibnu Abbas, tilka sunnatu Abil Qasim. Ya, duduk iq'ad itu termasuk sunnahnya Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah SAW. Dan dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada seorang sahabat mengatakan ini adalah sunnahnya Nabi, ya ini sunnahnya Abul Qasim, berarti hukumnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Selanjutnya, ya sujud yang kedua sambil bertakbir. Dalam melakukannya sebagaimana melakukan pada sujud yang pertama. Jadi sujud setelah duduk antara dua sujud, lalu apa? Sujud lagi. Sifatnya, tata caranya, bacaannya sama seperti sujud yang pertama. Ya, sama seperti sujud yang pertama. Cuma kalau rukuk cuma sekali, i'tidal cuma sekali, duduk antara dua sujud sekali, tapi kalau sujud dua kali. Ini menunjukkan betapa mulianya sujud. Ya, karena sujud itu betul-betul penghormatan dan pengagungan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ketika sujud itu menaruh anggota tubuh yang paling mulia. Ditaruh di tanah. Itu betul-betul menunjukkan apa? Bahwa dia betul-betul menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik, selanjutnya mengangkat kepala sambil bertakbir dan duduk sejenak seperti duduk antara dua sujud. Ini yang disebut dengan duduk istirahat dan hukumnya sunnah menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat para ulama. Dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Dan pada duduk ini tidak ada bacaan apa ataupun doa. Ini ketika mau bangkit, mau ke rakaat apa? Berikutnya. Jadi setelah sujud yang kedua, lalu mau bangkit, kata beliau, dianjurkan duduk sebentar. Itu yang disebut dengan duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Dan duduk istirahat ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah disyariatkan ataukah tidak? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Makanya beliau mengatakan tadi, dan ini pendapat yang lebih kuat ya dari 2 pendapat para ulama. Artinya di sana ada perbedaan. Sebagian para ulama mengatakan tidak disyariatkan duduk istirahat secara mutlak. Ya, enggak disyariatkan secara mutlak. Kenapa? Karena kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara sholat Nabi SAW, nggak ada yang menceritakan tentang duduk istirahat. Alasannya itu. Ini hanya ada dalam riwayat Malik bin Huwairis. Sahabat-sahabat Nabi yang lain nggak ada. Itu alasan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan duduk istirahat itu sunnah secara mutlak. Ya, sunnah. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas ahlul hadis, kebanyakan ahlul hadis, termasuk Syekh Albani, Syekh bin Baz, seperti dalam bukunya ini mengatakan duduk istirahat itu apa? Sunnah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan banyak para ulama menguatkan pendapat ini. Duduk istirahat itu apa? Sunnah secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu baik dibutuhkan maupun nggak butuh, baik sudah tua ataupun muda. Itu maksudnya. Ya, alasannya apa? Kenapa ini disunahkan? Karena ada hadis dari Malik bin Huwairis. Ya, Malik bin Huwairis yang menyebutkan idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah fi awwalir raq'ah istawa qa'idan. Nabi itu apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka beliau duduk sebentar. Beliau duduk apa? Sebentar. Ini yang disebut dengan duduk istirahat.
Nah ini, sahabat-sahabat Nabi yang lainnya nggak ada yang meriwayatkan, cuma ada dalam hadis Malik bin Huwairis. Pendapat yang pertama mengatakan nggak disunnahkan secara mutlak karena nggak ada yang meriwayatkan, cuma Malik bin Huwairis tok, satu orang tok. Ya, kalau pendapat yang kedua mengatakan sunnah, cukup satu sahabat yang meriwayatkan itu sudah cukup, nggak harus semua sahabat. Itu alasannya. Baik, pendapat yang ketiga mengatakan diperinci. Duduk istirahat itu bagi yang membutuhkan untuk duduk istirahat disyariatkan, disunnahkan. Kalau nggak butuh duduk istirahat berarti nggak usah, nggak disyariatkan. Jadi kalau misalkan yang masih muda nggak pakai duduk istirahat, langsung mari sujud langsung, nggak pakai duduk sebentar. Ya. Tapi kalau misalkan dia tua, misalkan kalau langsung nggak kuat, perlu istirahat dulu, ya, atau encoe kumat, misalkan, ya, atau mungkin gemuk, ya, gemuk itu kalau langsung juga abot gitu ya, maka apa? Suruh duduk istirahat terlebih dahulu. Alasannya apa? Alasannya unik nih, pendapat yang ketiga ini. Perhatikan. Hadis tentang duduk istirahat tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Yang meriwayatkan cuma Malik bin Huwairis. Malik bin Huwairis saat itu masih muda. Ya, saat itu masih muda. Dia dengan beberapa temannya daurah sama Nabi SAW 20 hari belajar tata cara sholat Nabi SAW. Ya perlu sifat sholat Nabi ini, nggak cukup 1 hari. Ini 20 hari loh seorang sahabat loh. Sampean pengennya 1 hari, setengah hari langsung ya jadi Syekhul Islam. Yo nggak cukup, ya. Nah ini ya paling nggak kita tahu lah ya secara global gitu ya. Nah, dia bilang karena Malik bin Huwairis ketika ketemu Nabi SAW beliau masih muda. Beliau maksudnya Malik bin Huwairisnya masih muda dan Nabi sudah apa? Tua. Jadi Nabi duduk istirahat itu karena sudah tua. Jelas? Ya, makanya beliau butuh untuk duduk istirahat karena Nabi sudah tua. Sahabat-sahabat Nabi yang lain nggak ada yang meriwayatkan karena melihat Nabi SAW ya masih muda. Itu alasannya. Tapi pendapat ini adalah lemah. Pendapat yang kuat apa? Pendapat yang kedua yang dikuatkan bahwasanya duduk istirahat itu apa? Sunnah secara mutlak. Kenapa demikian? Karena cukup satu sahabat saja yang meriwayatkan itu sudah cukup. Nggak harus semua sahabat. 2, kalaupun Nabi SAW melakukannya di akhir hayatnya, yang Nabi SAW sudah tua, tapi kan Malik bin Huwairis masih muda. Nabi nggak mengatakan, oh saya duduk istirahat karena sudah tua, sampean masih muda nggak usah apa duduk istirahat. Nabi nggak mengatakan seperti itu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya duduk istirahat itu apa? Ya sunnah secara mutlak. Nggak pakai ya ini kalau usianya tua atau usianya muda, nggak ada seperti itu. Ini wallahu a'lam, ini yang lebih kuat. Baik. Selanjutnya kata beliau, lalu bangkit dan berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua dengan bersanggah pada kedua lutut jika memungkinkan. Dan jika tidak memungkinkan maka bersanggah kepada kedua tangan. Maksudnya bersanggah itu bertelakan, bertumpu, ya. Nah, seperti yang dilakukan kemudian membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya seperti apa yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Baik. Kalau tadi kita ingat yang kita bahas setelah orang itu i'tidal kemudian sujud, para ulama beda pendapat. Mana yang didahulukan? Tangan dulu ataukah lutut dulu? Sekarang kebalikannya. Ketika mau bangkit ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya, sampean mana yang didahulukan?
yang didahulukan lutut dulu terus kita bertumpu pada tangan, ataukah tangan dulu ya berarti kita bertumpu pada lutut. Jelas? Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Beliau di sini menguatkan yang didahulukan adalah tangan dulu. Tangan dulu. Jelas? Nah, coba praktekkan. Mas, gantian Mas. Mas Rudi. Baik, duduk istirahat dulu. Yang tadi duduk istirahat. Sampean habis sujud, kemudian mau berdiri. Mau berdiri. Nah, duduk istirahat dulu. Duduk ya. Ya. Nah, baru kemudian berdiri. Jadi ada apa? Duduknya dulu, nggak langsung. Baik. Sekarang ketika bangkit. Nah, kalau saya bin Bas tadi apa? Beliau. Oh, sini Mas. Sini. Ben ketok disuting loh. Ben ketok. Gundulnya sampean. Gunawan ini, gundul menawan. Baik, ayo Mas. Ini. Ya. Ini habis apa namanya? Habis duduk istirahat gitu ya. Kemudian bangkit. Ini berarti apa dulu? Berarti tangan dulu. Ada tangan dulu berarti gimana coba? Kalau yang ikut pendapat penulis berarti apa? Tangan dulu berarti bertumpu pada lutut. Ya, tangan dulu. Coba yang tangan dulu. Setelah duduk istirahat kemudian tangan. Gitu. Baik, ini pendapat yang pertama. Berarti yang didahulukan adalah tangan. Bertumpunya pada lutut. Baik. Sekarang pendapat yang kedua. Ya. Ojo langsung ngono rek. Pas bertumpu pada tangan, berdiri apa? Mandek. Ya, coba. Set. Ayo. Yuk, saya kurang suhu ya. Nah, gitu ya. Kalau ini pendapat yang kedua. Jadi ada perbedaan pendapat antara ada perbedaan pendapat. Kalau penulis menguatkan yang didahulukan adalah apa? Tangan dulu, baru kemudian lutut. Kalau Syekh Albani dan yang lain ya, mereka mengatakan yang didahulukan adalah lutut dulu. Berarti bertumpunya pada tangan. Seperti tadi, ya, bertumpu pada tangan. Ya. Dan ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, fa'tamada 'alal ardi. Beliau bertumpu ya pada tanah. Yang namanya bertumpu berarti dengan tangan. Ya, dengan tangan. Makanya dalam hadis Ibnu Umar, beliau termasuk yang mendahulukan ya lutut terlebih dahulu dan tangannya beliau bertumpu dengannya. Ya, dan ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Intinya memang ada perbedaan pendapat ketika bangkit mana yang didahulukan, lutut dulu ataukah tangan. Sama seperti kita mau sujud, ada perbedaan pendapat, tangan dulu ataukah sujud. Begitu juga ketika bangkit, gitu maksudnya. Baik, selanjutnya. Kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, ini ngulang saja. Dari rakaat yang pertama sudah paham, berarti tinggal rakaat yang kedua dan ketiga itu sama seperti rakaat yang pertama. Ya, tidak boleh bagi makmum mendahului imam karena Nabi SAW melarang umatnya dari tindakan seperti itu. Demikian juga dibenci
membarengi imam. Membarengi imam maksudnya apa? Bersamaan dengan imam, barengan, itu nggak boleh. Sunnahnya bagi makmum, gerakan-gerakannya harus terhenti setelah suara imam. Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala tahtalifu alaihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi ini maksudnya nasihat dari beliau bahwa kita hendaknya mengikuti imam. Jangan mendahului imam, jangan membarengi imam, jangan juga terlalu terlambat dari imam. Jadi ini tiga-tiganya keliru. Yang benar apa? Mengikuti. Mengikuti itu artinya imam ruku, setelah imam ruku langsung kita ruku. Imam iktidal langsung kita iktidal. Yang nggak boleh adalah satu, mendahului. Imamnya kurung ruku sampean ruku disian. Nah, imamnya kurung sujud terus sujud duluan. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya musabaqah. Ya, itu mendahului, nggak boleh. Ya, yang kedua membarengi, barengan karena imam. Imamnya ruku bareng, sampean bareng juga rukuknya, sujudnya, nggak boleh. Ya, dan nggak boleh juga terlalu terlambat, nggak boleh. Ya, imamnya sudah baca sampai waladhdallin, sampai saya sujud, tiba-tiba turun. Nah, ya, nah, ini terlalu terlambat juga nggak boleh. Karena fa itu, perhatikan dalam bahasa Arab, ini pentingnya kita kalau belajar bahasa Arab. Fa idza raka'a farka'u, ada kata fa. Ya, dalam bahasa Arab fa itu litartib ba'da ta'kid. Ya, artinya tertib setelahnya langsung. Jadi imam ruku langsung makmum ruku. Nggak boleh mendahului, nggak boleh berbarengan, dan nggak boleh telat. Ya, terlalu juga nggak boleh. Jadi setelah imam langsung ya kita ikuti. Selanjutnya, jika sholat itu adalah sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, maka duduk iftiras setelah bangkit dari sujud kedua, yaitu dengan menegakkan kaki kanan dan bertumpu pada kaki kiri. Tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dengan menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk untuk berisyarat kepada tauhid di saat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Jika jari manis dan jari kelingking tangan kanan digenggamkan, sedangkan ibu jari dibentuk lingkaran dengan jari tengah dan berisyarat dengan jari telunjuk, maka hal tersebut sangat baik sekali karena kedua cara tersebut ada di dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang sering ditanyakan juga. Kalau sholatnya 2 rakaat, kita duduknya iftiros atau tawarruk? Ya, seperti tadi kata beliau apa? Seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, atau sholat rawatib, kan 2 rakaat tuh. Nah, duduk terakhirnya itu, tasahud terakhirnya, apakah modelnya iftiros ataukah tawarruk? Tahu ya model duduk iftiros sama tawarruk? Kalau kita sholat zuhur itu duduk tasahud yang pertama duduk iftiras, tasahud yang kedua duduknya tawarruk. Itu kalau sholatnya yang memiliki 2 tasahud jelas, seperti zuhur, asar, maghrib, isya memiliki 2 tasahud. Yang menjadi masalah kalau tasahudnya cuman 1, ya, seperti subuh, Jumat, sholat Id, sholat rawatib, atau sholat witir yang cuma 1 rakaat. Nah, itu duduknya duduk apa? Ya, beliau mengatakan apa? Jika sholatnya 2 rakaat seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat Id, maka duduknya iftirosh. Ini juga masalah fikih ini. Sebenarnya ini masalah perbedaan pendapat. Sebagian para ulama, dan itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, duduknya duduk tawarruk. Makanya kalau masyarakat kita rata-rata apa? Tawarruk. Itu mengikuti mazhab Syafi'i.
Dan benar itu mazhab Syafi'i, yaitu duduknya tawarruk. Kalau sholat subuh, sholat Jumat, duduknya tawarruk. Taib. Kalau kita yang biasanya ikut ngaji, biasanya malah duduknya iftiros. Itu madhab Hambali. Itu madhab Hambali. Ya. Nah, kita ikutnya madhab Hambali berarti. Karena ustadz-ustadz kita rata-rata sekolahnya Hambali. Nah, bukan itulah ya, bukan karena Syafi'i atau Hambali. Jadi intinya kalau tawarruk itu memang madhabnya Syafi'i. Kalau duduknya iftiros itu madhab Hambali. Madhab Hambali. Ya. Hadis yang dipakai sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Kalau yang berpendapat iftiros, ya, yang dipakai adalah tasahud yang pertama. Ketika sholat duhur atau sholat asar, pakai pada tasahud yang pertama. Kalau yang tawarruk, alasannya karena ini terakhir. Karena ini terakhir. Kalau yang iftiros, karena itu 2 rakaat. Nabi itu setiap kali sholatnya 2 rakaat, duduknya duduk iftiros. Ya. Nah, dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat memang adalah pendapat yang mengatakan duduknya adalah duduk iftiros. Kenapa? Karena hukum asal, ini kaidah penting. Hukum asal duduk di dalam sholat itu duduknya iftiros. Hukum asal duduk di dalam sholat itu adalah iftiros. Ya, kenapa demikian? Kok hukum asalnya adalah iftiros, bukan tawarruk, bukan iqa? Karena kalau duduk tawarruk dan duduk iqa, justru dalam sebagian riwayat ada larangannya. Sebagaimana dalam hadis, naha Rasulullah anil iqa wa tawarruk. Rasulullah melarang dari duduk iqa dan tawarruk. Itu menunjukkan bahwa hukum asalnya berarti duduk iftirosh. Ya. Nah, jadi intinya memang ada perselisihan. Ada yang mengatakan duduk iftirosh, ada yang mengatakan duduk tawarruk. Baik, kemudian setelah itu tasyahud, setelah tasyahud baca doa tahiyat, ini yang insyaallah sudah kita hafal ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, ini lafaz sholawat yang paling bagus, yang paling afdal. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang itu bersolawat ketika sholat. Makanya jangan nuduh sembarangan, wah ini anti solawat ya. Setiap sholat kita solawat kok, ya kan? Nah, sebagian orang wah ini gak cinta Nabi, anti solawat, ya. Nah, orang setiap sholat kita itu apa? Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sering menganjurkan untuk bersolawat. Setiap kali disebut Nabi kita bersolawat, jangan pelit-pelit untuk apa? Bersolawat. Ya, bahkan kita dilarang untuk meringkas solawat. Sod, solam, saw, ya. Nah itu namanya pelit, bakhil. Kemudian lalu memohon pertolongan kepada Allah dari 4 hal dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam dan dari adab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah dajjal. Ini di tasahud akhir. Di tasahud akhir baca doa ini, berlindung dari 4 hal, dan ini penting ya. Iya, nggak apa-apa ya, itu kan tasahud akhir juga
Taib. Jadi memohon kepada Allah SWT perlindungan dari 4 hal ini. Dan ini ada faedah penting dari hadis ini ya, bahwa hadis ini bantahan kepada orang-orang yang menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Bantahan seperti orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Hizbut Tahrir yang tidak percaya dengan siksa kubur, nggak percaya dengan Dajjal. Alasannya karena hadisnya ahad, dan hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa dipakai. Dan ini adalah pendapat yang batil. Ya, kenapa? Karena hadis ini hadisnya ahad. Satu sisi mengandung fikih. Menurut teori mereka, kalau fikih berarti boleh diterima. Tapi sisi yang lain mengandung masalah akidah. Karena isinya apa? Aku berlindung kepadamu dari neraka, dari Dajjal, dari azab kubur. Berarti azab kubur itu ada, Dajjal itu apa? Ada. Kalau menurut mereka nggak percaya itu. Makanya ya, saking bingungnya mereka mengatakan apa? Boleh doa ini diamalkan, dibaca, tapi jangan dipercaya isinya. Ya, ini wong bulet iki, Pak. Jadi sampai ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, tapi aku nggak percaya ono azab kubur. Ya kan? Aneh kalau seperti itu. Kenapa? Karena mereka tadi, menurut mereka kalau fikih boleh diamalkan, tapi kalau hadis akidah nggak boleh, hadisnya ahad. Nah, ini pembedaan dari mana? Nah, ini pembedaan yang bid'ah. Kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan apabila berdoa untuk kedua orang tua atau untuk kaum muslimin, maka dibolehkan baik di waktu sholat wajib ataupun sholat sunnah, berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi SAW mengajarinya tasahud, beliau bersabda, summa liyatahayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Ya, hendaknya dia memilih doa yang lebih dia sukai, lalu berdoalah dengannya. Jadi waktu dianjurkan ketika tasahud akhir sebelum salam untuk berdoa. Ini salah satu waktu yang mustajab juga. Jadi secara umum saat sholat itu saat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sujud, ketika sebelum salam, gunakan untuk banyak doa. Apalagi kalau imamnya belum selesai, sampai selesai duluan. Tahiyatnya wis mari, kok imamnya kurang salam-salam ya. Nah, gunakan itu untuk apa? Ya, gunakan untuk banyak doa. Ya, karena sampean nggak mungkin juga salam duluan, imamnya belum, kesuwen tinggal lagi imam. Ya, selak delok Piala Dunia. Baik. Kemudian doa yang disebutkan dalam hadis di atas mencakup semua apa saja yang berguna bagi seorang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya boleh, doanya bebas. Baik. Jadi permasalahan, boleh nggak doa dalam sholat tapi nggak pakai bahasa Arab? Ini sering ditanyakan nih. Ya, Ustaz, boleh nggak ketika sujud aku berdoa tapi kalau pakai bahasa Arab gak iso Ustaz, aku gak wong Arab, pakai bahasa Indonesia aja, boleh apa enggak? Ya, jawabannya apa? Boleh, kalau memang tidak mampu. Kalau antum bisa pakai bahasa Arab itu lebih utama. Ya, lebih utama. Tapi kalau memang nggak bisa, maka apa? Boleh. Ya, tidak mengapa. Insya Allah, menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi boleh nggak doa ketika sujud tapi diambil dari Al-Quran? Kan di sana ada larangan baca Al-Quran ketika sujud. Tapi ketika sujud antum pakai doa Rabbana atina fid, itu kan Al-Quran juga. Satu sisi ada larangan baca Al-Quran saat sujud, satu sisi kita dianjurkan berdoa. Nah, boleh apa enggak? Ya, tergantung niatnya. Masya Allah, ahli fikih. Tergantung niatnya, betul. Innamal a'malu bin niyat.
semua amalan tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baca Al-Quran, nggak boleh. Tapi kalau niatnya doa, boleh. Ya, diperinci seperti itu. Jelas ya? Kalau dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, maksudnya adalah doa, boleh. Tapi kalau maksudnya adalah membaca Al-Quran, maka nggak boleh. Ya, baik. Kemudian setelah itu memberi salam dengan menoleh ke kanan dan salam dengan menoleh ke kiri seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan namanya sudah salam berarti apa? Selesai. Ya, berarti sholatnya wis mari, ya ngajine ya wis mari wisan ya salam. Ya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang tata cara sholat dari kitab Kaifiyatus Sholatin Nabi Sallam karya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tentu apa yang kita pelajari ini baru ya sekilas ya, selayang pandang aja ya, singkat aja ya. Kalau pingin untuk lebih menggeluti tentu butuh waktu daurah yang lebih detail lagi, dan itu ada dalam pembahasan kitab-kitab para ulama ya, yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih ya. Untuk bisa membaca dalam kitab Syekh Albani misalkan, itu ada sifat sholat Nabi, itu bagus tuh, sifat sholat Nabi. Bahkan Syekh Albani itu punya buku tentang sifat sholat Nabi itu 3, ada ringkesan, ada yang sedang, ada yang 3 jilid. Ya, tinggal sampean mau sing mana? Mau sing ringkas, ono, sing sedang, ono, sing pengen lebih detail, ada juga. Ya, jadi intinya masalah sholat ini sudah menjadi perhatian para ulama karena ini ibadah yang sangat mulia. Tinggal kita mau mempelajari apa enggak. Ya, baik. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari walaupun singkat menambah ilmu yang bermanfaat dan menguatkan ya apa yang telah kita ketahui ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.